Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan ini, izinkan kami menampilkan video peragaan tentang materi GLB, GLBB, gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, gerak jatuh bebas, dan gerak melingkar. Perkenalkan, saya Samedia Salindri, NIM 225-22107. Perkenalkan, saya Konita Sulfia Faizun, NIM 225-22110. Saya Zawa Aurelia Bayati, NIM 225-22-098. Saya Erdiani Yovita Noviana, NIM 225-22102. Saya Lamsamani dengan NIM 22-522-098. Saya Atola Sifazari dengan NIM 225-22094. Saya Zaitan Nugra Muzafarana dengan NIM 225-22100. Saya Muhammad Rifki Dwi Nugraha dengan NIM 22522-093. Saya Samudra Budiman dengan NIM 225-22104. Nama saya Hasbi Anwari dengan NIM 2252-2103. Selamat menyaksikan video yang kami persembahkan. Terima kasih. Yuk. Kasih nyangkut pohon dulu. Gerak lurus beraturan atau yang biasa disingkat GLB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan. Pada kehidupan sehari-hari, gerak ini dapat kita temui pada gerakan motor. Karena gerakan GLB memiliki kecepatan yang konstan, maka tidak ada percepatan yang terjadi, sehingga percepatan pada GLB sama dengan 0. Berikut adalah contoh GLB gerak lurus beraturan. Pada gerakan motor tadi diperoleh kecepatan yang konstan yaitu 9 km per jam, sehingga ini merupakan gerak lurus beraturan. Kemudian ada gerak lurus berubah beraturan atau yang biasa disingkat dengan GLBB. GLBB ini sebuah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang percepatannya konstan. GLBB memiliki kecepatan yang tidak konstan dan percepatan yang konstan. Pada kehidupan sehari-hari, gerak ini dapat kita temui pada gerak motor yang menuruni sebuah tanjakan. Adalah contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Pada gerakan motor tadi, diperoleh kecepatan yang dipercepat, yang awalnya 0 berubah secara bertahap hingga 14 km per jam. Adalah pergerakan suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran dengan satu sumbu di tengahnya. Suatu gerakan bisa terpikat karena adanya gaya yang bisa membelokkan sumbu lintasan lingkaran tersebut. Gaya ini disebut dengan gaya sentripetal. Berikut merupakan contoh dari gerak melingkar. Gerakan itu tadi merupakan gerak yang memutari suatu lintasan yang berbentuk lingkaran. Berikut merupakan contoh gerak jatuh bebas. Yang barusan dipraktekkan oleh teman saya adalah gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal dan hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Semua benda yang melakukan gerak jatuh bebas mendapatkan percepatan yang sama besar, yaitu sebesar percepatan gravitasi bumi yang diberi simbol G. Disebut jatuh bebas karena gerak ini bebas dari adanya gaya dorong, sehingga kecepatan awalnya adalah 0. Ya, teman-teman, berikut merupakan contoh dari gerak vertikal ke atas, yaitu menaiki lift. Kita dari lantai 1 ya. Nah, sekarang kita sudah di lantai 4. Berarti kita tahu bahwa lift bekerja dari bawah menuju ke atas itu
itu sama aja ditambahi dengan gerak vertikal ke atas. Nah, yang barusan kalian lihat itu adalah salah satu contoh gerak vertikal ke atas. Kalian tahu nggak sih apa itu gerak vertikal ke atas? Gerak vertikal ke atas adalah suatu benda jika dilemparkan ke atas akan memiliki kecepatan tertentu, dan kecepatan tertentunya itu tidak sama dengan 0. Jadi kesimpulannya adalah gerak vertikal ke atas itu jika benda dilemparkan ke atas maka akan melawan gravitasi bumi. Jadi gerakan benda tersebut adalah akan melambat. Berikut merupakan salah satu contoh dari gerak vertikal ke bawah. Kita pakai contohnya itu sendal aja ya. Nah, yang barusan kalian lihat tadi itu gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak tegak lurus ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Nah, karena adanya gravitasi bumi, maka geraknya pun akan dipercepat.